Pemilu sudah menghitung hari seperti lagunya Krisdayanti, namun masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sih tata cara memilih atau mencoblos yang dianggap sah. Nah, Mas Febri dan juga Aziza Hanum akan membagi informasinya untuk Anda. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Mas, kita mau ngapain sih, Mas, kesini? Aku mau ngajak kamu grebek. Hah, kerombok? Emang kita musur? Ya enggak, kita cuma mau lihat bagaimana sih kesiapan para profesional muda menghadapi pemilu. Oh gitu, emang mereka banyak yang nggak tahu soal pemilu ya? Ya makanya harus kita buktikan. Ide bagus. Yang mana, Mas, yang mau kita jadiin sasaran? Nah, itu ada sasaran empuk tuh. Oh, empuk ya? Itu mah bukan sasaran empuk lagi, Mas, empuk beneran. Saya coba ya. Oh iya, empuk beneran. Mas, Wah, halo. berapa saya jadi dibedah? Mas, pemilu itu tanggal berapa? Tanggal itu 19 April. Salah, Mas. Kebanyakan, 9 April, Mas. Oh, 9. Jangan suka ngambil jatah-jatah orang gitu deh, Mas. Iya. Apalagi cerita temen jangan ya. Nah, Mas, nanti kan kalau pemilu itu kan kita menyerahkan suara kita ke bilik suara ya. Iya. Nah, kan ada cara-caranya itu. Nah, kalau pemilu kemarin itu kan pakai mencontreng. Nah, kalau pemilu yang sebelumnya kan nyoblos. Nah, yang besok itu apa, Mas? Ditiup kayaknya. Ini jawabannya. Enggak, saya soalnya gak tahu, maafin banget. Saya nggak yakin ini profesional muda beneran. Gimana sih ini? Ya, kalau besok tuh kayak nyoblos, Mas. Nah, udah tahu belum caranya nyoblos, Mas? Ini saya bawain kertas suara. Iya. Ini jadi pertama kita pakai niat dulu, nama itu, terus misalkan nih saya Bang Waluyo ya, nah kebetulan nih nama Waluyo nih sama kayak om saya, Cot, saya ini, Cot. Ini kan ada Cokok. nama partainya nih. Iya. Coblosnya di partainya apa di namanya? Di ini namanya Waluyo, kan kita pengennya Waluyo yang ini. Terima kasih ya, Mas ya. Iya, makasih. Kita lanjut ke ruang sebelah. Rumah saya nggak jadi dibedah. Enggak, mimpi aja, Mas. Dadah, Mas. Halo. Wah, kita ngegerobak. Ini nih orang Ya, biasa. radio. Kita dengar suara di udara, sekarang kita gerebek beneran deh. Halo. Apa kabar? Baik, kenalan dulu dong. Dea. Febri. Halo, Febri. Iya. Berdiri apa duduk? Boleh diri. Berdiri. Ya, ketahuan kita pendeknya. Boleh, sejajar. Sejajar. Apa yang mau kalian tanyakan? Biasanya bersuara di radio, nanti kan akan bersuara juga di bilik suara ketika pemilu. Sudah tahu pemilu tanggal berapa? Nah, kalau pemilihan legislatif 9 April, kalau pemilu presiden 9 Juli. 9 Juli. Wih, keren. Keren ya. Tepat sekali, pinter sekali. Yes, kamu. Nah, Mbak Dea, kan kalau pemilu kemarin itu dicontreng, ya kan? Nah, kalau pemilu sebelumnya itu dicoblos atau dicolok gitu kan. Nah, kalau pemilu besok diapain? Nah, dicowel kali. Kira sambel, coy. Ditembak. Enggak, aku nggak tahu ya. Cuman kayak denger ada e-voting gitu nggak sih? Apaan sih? Voting. Itu apa Oke, tuh? aku kasih pertanyaan Coba, pamungkas silakan. aja. Pernah denger nggak kalau misalnya tahun ini pernah ada wacana soal pemilu digital? Pernah denger sih Masa sih? dari KTP gitu, maksudnya KTP. Gimana sih? Kamu dikerjain sama siapa? Serius? Kayak gue nggak tahu, gue kan relevansinya adalah sekarang zaman teknologi canggih. Nah, jadi gue sangat membuka diri dengan hal-hal berbau teknologi. Boleh lah, nanti kita usulkan ke KPU ya. Bisa. Tapi jangan colok beneran. Coba. Pakai pin nggak nih? Caranya gimana? Caranya nyolok ya? Oke. Namanya siapa aja? Misalnya siapa yang mau kamu pilih? Kok yang paling serak di hati lah. Oke. 1, Oke. 2, 3. Partai pisang kayak keles. Oke gitu. Cek. Aduh,
Namanya ya nggak sih? Bener sekali nih. Betul dong, yakin banget bener. gue. Sudah menetapkan pilihan belum ini nanti 9 April? Sebenarnya tergantung jodoh. Kenapa tergantung jodoh hubungannya? Ada hubungannya, kita tuh harus tahu sosialisasinya mereka dulu ya nggak? Kayak jodoh. Kita harus menyamakan visi dulu apakah udah pas apa enggak. Nah ini gue lagi mantau, gue kan observer. Ngeri ya, kayak Mas Febri juga nih bahasanya berat. Tapi ngomong-ngomong jawabannya kok bener semuanya tadi. Iya benar. Banyak Saya benernya. curiga sih Mas. Curiga ya? Jangan-jangan kayak Mbak Google dia. Oh iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting dia peduli. Usaha. Oke, Mbak Dia terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sukses. Makasih deh. Thank you, Bre. Sekarang ini kita sudah bersama Pak Hadar Nafis Gume nih, komisioner KPU yang akan menjelaskan nih gimana tata caranya nyoblos. Tapi Siap. sebelumnya kita mau tanya dulu nih. Iya. Kalau di pemilu terakhir itu kan saya ikut tuh nyontrek Pak. Iya, Nah, sekarang betul. ini kembali lagi nyoblos Mencoblos. gitu. Iya. Itu kenapa Pak kok dibalikin Iya. ke nyoblos tuh? Jadi pembuat undang-undang kita, DPR sama pemerintah, setelah melihat pemilu 2009, mereka berpikir, ini harus dirubah mencoblos lagi. Karena pada tahun 2009 pemilu kita itu, tingkat suara tidak sahnya itu tinggi. 2004 itu sekitar 8% saja. 2009 itu menjadi 14,4%. Nah, mereka berpikir ini salah satu faktornya karena kita menggunakan contreng atau centang itu. Ya. Sayang kan kalau banyak yang tidak sah. Nah, dan ini prestasi sebetulnya. Kok gitu? Karena tinggal 1 atau 2 negara di dunia yang memang cuma mencoblos. Oh ya? Yang lain dengan Kamerun kalau tidak salah. Kamerun. Iya. Nah, terus kan ini betapa pentingnya cara mencoblos tuh Pak. Betul. Nah, ini betul. gimana sih sebenarnya tata cara mencoblos yang benar itu Pak? Ya, sebetulnya tidak sulit-sulit amat Iya. ya. Jadi para pemilih, para warga kita nanti pilih saja gini, satu saja, Mau saya pegang? satu calon dari satu partai politik. Ya. Misalnya kita putuskan ini ya, Junior. gitu. partai Nah ini itu. saja. Oh Jadi iya benar. jelas nggak pilihan dia? Satu calon dari satu parpol. Jelas sekali yang ini, gitu kan? Oh, udah cukup. Maka ini sah. Sah. Cukup. Sah. Nah. Om, kalau aku Iya. coblos di sini Om, boleh nggak? Boleh. Nah, begini, ya kan? Nah, ini pertanyaannya, jelas nggak satu calon dari satu parpol? Jelas di sini kan ada. Ya. Tapi ini ada coblosan parpol. Ya tidak apa-apa, karena ini di dalam satu partai politik. Oke. Tapi menghitung suaranya harus satu kali. Suaranya diberikan kepada parpolnya. Karena sistem kita proporsional dengan daftar calon terbuka. Jadi diarahkan ke calon yang utama. Oh, Kira-kira begitu. Tapi ada orang mungkin kan juga bingung, calonnya cukup banyak, belum sempat mempelajari. Ya. Nah, di sini aja lah. Ya. Karena dia berpikir partai pisang lebih cocok buat dia. Boleh, coblos aja di sini. Ya. Dan ini akan sah, cuma sahnya tidak diberikan ke calon-calon, diberikan untuk ke parpolnya, ke induknya. Tuh, aku baru tahu. Dan itu sah. Pengalaman di lapangan apa sih yang sering menyebabkan surat suara itu menjadi tidak sah gitu? Benar. Iya. Entah bagaimana orang itu milih, dia mungkin suka calon ini, Ya. dia suka calon yang ini, Oh. dia suka calon yang ini, gitu kan? Ya model begini tentu menjadi tidak sah Tidak karena sah. pilihan satu calonnya tidak jelas gitu. Tetapi kalau dia misalnya betul-betul tadi banyak, Ya. dia di sini, Nah, saking di gemesnya sini. Nah, gitu ya. Gimana itu? Boleh. Boleh, sah Yang kalau yang lain, yang penting tidak ada yang lain kan? Oh. Om Hadar, aku mau tanya. Ini kan kertas gede-gede gini nih Om Iya, Hadar ya. iya. Yang hanya akan dibolongin satu biji di satu tempat. Iya. Nggak sayang-sayang kertas Om Hadar. Iya, Kan iya, penebangan hutan gitu. Bener ya. Gimana Om Hadar? Tapi ini kan nanti recycle juga ya setelah nanti dimusnahkan setelah 5 tahun Oh, bisa ya. berarti itu PR pemerintah nanti buat bikin pemilu yang lebih ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan tentu. Iya tentu kan? ya. Bener, Buat bener, lebih gampang, lebih Gampang. sederhana gitu loh kita Siap. tantangannya ke depan. Mudah-mudahan kalau hari ini banyak yang belum jelas, minggu depan lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Menjelar tanggal 9, mudah-mudahan semua pemilih sudah jelas. Siap. Nah, Harus gitu ya. lebih jelas. Ya, sebelum kita pamitan, Oke. kita minta Pak Hadar untuk menyampaikan tagline kita. Jadi, buat semua masyarakat Indonesia jangan lupa kalau One vote for better Indonesia.
Iya, itulah tadi mungkin bisa menjadi apa ya, masukan atau pencerahan baru lagi bahwa sekarang nih 2014 masih sama seperti di 2009. Jadi caranya itu adalah dicoblos, bukan dicowel kata Mas Febri tadi ya. Dicoblos. Bunyinya gimana dulu nih? Cot gitu. Cot katanya. Saya sampai latihan dari tadi. Kenapa? Oh, latihan mencoblos. buat Latihan nanti tanggal 9 mencoblos, nanti. iya dong, biar siap gitu Nah, kan. tapi kamu ngomong-ngomong udah tahu belum kalau untuk wilayah kamu ini calegnya siapa yang akan kamu pilih? Nah, itu. Jujur kalau saya PR. untuk di wilayah Tangerang Selatan ini saya belum loh tahu kira-kira siapa nih yang mau saya udah pilih. sempet riset? Saya udah sempat riset tapi belum, pertama nggak ada yang saya kenal gitu. Kedua nggak ada yang belusukan ke tempat saya, ke daerah saya atau mungkin belum ya nggak tahu gitu. Jadi kalau sampai nanti di harinya itu tidak juga terjadi ya sudah seperti kata Pak Hadar bilang saya akan memilih partainya parpolnya aja. aja. Toh itu kan tetap sah ya kan walaupun suaranya memang nggak langsung kepada si calegnya. Iya, tapi kepada parpol.